Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya Romo Teden dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sabda Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Para saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda untuk belajar dari seorang yang bernama Yusuf, anak Yakub. Teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf? Di dalam kitab suci Perjanjian Lama kita mengenal tokoh yang bernama Yusuf, anak emas Yakub dari Rahel. Yusuf ini lahir di masa tua Yakub, dan Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Tandanya Yakub membuatkan Yusuf jubah yang sangat indah. Kita bisa baca dalam Kejadian bab 37. Dan inilah yang menjadi alasan saudara-saudaranya membenci Yusuf. Selain itu juga Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Ada dua mimpi Yusuf. Pertama, mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum yang tegak berdiri, lalu datanglah berkas gandum saudara-saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Lalu mimpi yang kedua tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Mimpi-mimpi itu membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Suatu saat, pada saat Yusuf melihat saudara-saudaranya yang sedang ada di padang mengembalakan kambing domba, para saudaranya kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Namun tidak lama kemudian diambilnya Yusuf dari sumur itu dan dijual kepada orang Ismail. Dan Yusuf dibawa ke Mesir untuk sebagai budak. Saudara-saudari, di Mesir Yusuf dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Yusuf seorang yang diberkati Tuhan sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapat kepercayaan mengurus segala yang ada di rumah Potifar. Namun bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Saat berada di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang masing-masing mendapat sebuah mimpi. Mimpi mereka kemudian diartikan secara tepat atau dengan tepat oleh Yusuf. Singkat kisah, juru minum raja dikembalikan ke jabatannya semula, sementara juru roti dihukum mati, sesuai dengan tafsiran dari Yusuf. Sesudah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi itu. Juru minum ingat akan Yusuf dan menyampaikan kepada Firaun. Lalu Firaun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Setelah datang bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Pada saat itu Yusuf tidak membalas, tetapi Yusuf justru mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita petik dari sikap pribadi Yusuf? Ada 2 hal yang bisa kita teladani dari pribadi Yusuf. Pertama, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Saat ia digoda oleh istri Potifar, Yusuf segera meninggalkan istri Potifar. Dia berusaha hidup kudus dan menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Yusuf seorang pribadi yang mengasihi dan mengampuni. Yusuf tidak menyimpan dendam atas perbuatan saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengasihi mereka. Dan dia juga mengasihi bangsanya. Mari kita mencontoh sikap Yusuf anak Yakub ini dalam hidup kita masing-masing. Sabda Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Amin. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah
satu.